welcome to Tiara Punya Channel. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe semua video yang ada di channel ini. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai keterampilan kepramukaan yang meliputi keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, keterampilan sandi dan semapor, dan keterampilan api unggun. Saya sendiri, Tiara Lisdaki nanti NIM 118180016 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram semester 6. Langsung saja, yang pertama adalah baris berbaris di dalam pramuka. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan bersenjata atau masyarakat yang bertujuan untuk terbentuknya karakter. Maksud dan tujuan dari baris berbaris adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Kemudian persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Kemudian yang terakhir adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Nah, tentunya di dalam baris berbaris ada ketentuan-ketentuan. Ada ketentuan khusus. Yang pertama, para pemimpin wajib mengetahui adanya, mengenal kegunaannya, serta senantiasa menegakkan peraturan tersebut. Kemudian para pembantu pimpinan atau kader wajib paham isinya, mau mengerjakan dan mampu melatihnya. Kemudian yang terakhir adalah semua warga angkatan bersenjata baik perwira, bintara atau tamtama wajib melaksanakan secara tertib serta dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi apa yang tertera dalam peraturan berbaris ini. Materi selanjutnya adalah keterampilan P3K. Keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman seperti kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka, kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain, kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Selanjutnya, keterampilan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan kesehatan yang praktis dalam memberikan bantuan pertama kepada orang lain yang sedang mengalami musibah, antara lain pada pasien yang berhenti bernapas, pendarahan parah, shock, dan patah tulang. Keterampilan P3K yang selanjutnya adalah pengetahuan praktis tentang kesehatan merupakan alat pendidikan bagi para pramuka sesuai selaras dengan perkembangannya agar mampu menjaga kesehatan dirinya dan keluarga serta lingkungannya dan mempunyai kemampuan yang mantap untuk menolong orang lain yang mengalami kecelakaan. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan sandi dan semapor. Kedua keterampilan ini sebenarnya merupakan bahasa sandi dalam pendidikan kepramukaan. Perbedaan keduanya adalah terletak pada penggunaan media. Morse menggunakan media peluit, senter, bendera, dan pijatan. Sedangkan semapor menggunakan media bendera kecil berukuran 45 cm x 45 cm. Keterampilan ini perlu dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka agar dalam kondisi darurat mereka tetap dapat menyampaikan pesan.
Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan api unggun. Ini adalah materi terakhir. Pengertian api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya, api unggun dipakai sebagai tempat pertemuan, selain sebagai penghangat badan dan menjauhkan dari gangguan binatang buas. Ada beberapa fungsi dari penyelenggaraan api unggun. Yang pertama adalah mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama atau gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana gembira dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas, dan yang terakhir adalah memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Kemudian tata cara pelaksanaan api unggun adalah yang pertama, tempat diselenggarakan api unggun adalah medan terbuka, berupa lapangan yang cukup luas, tanah kering dengan permukaan rata. Apabila api unggun dilaksanakan pada lapangan yang berumput, maka di tempat yang direncanakan tersebut rumputnya harus dipindahkan terlebih dahulu, untuk kemudian rumputnya ditanam kembali setelah api unggun selesai. Tempat api unggun berbentuk lingkaran besar dengan api terletak di tengah. Setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula dan tidak berbekas. Tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Untuk memeriahkan suasana, dapat ditampilkan atraksi-atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel jika ada regu yang sedang pentas. Dan yang terakhir adalah api unggun bukan tempat tontonan, sehingga semua harus ikut bergantian mengisi acara. Bentuk api unggun ada 5. Yang pertama ada bentuk piramida segitiga. Cara penyusunannya adalah kayu disusun segitiga sama sisi. Makin ke atas segitiganya semakin kecil, sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Di dalam rongga tersebut diletakkan bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami yang sudah disiram dengan minyak tanah. Rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama. Model api unggun ini biasanya dibutuhkan kawat kecil atau benrat untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Yang kedua ada bentuk piramida bujur sangkar. Pada dasarnya, membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga. Yang membedakannya adalah letak pada bentuk-bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Hal yang perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing atau mengerucut. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Selanjutnya ada bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering, karena kayu basah dan kering dapat ditata tegak. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembaca membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian setelah itu, kayu disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bumbu basah. Di dalam rongga antar kayu diletakkan bahan bakar yang mudah terbakar. Yang selanjutnya adalah bentuk pagoda roboh. Bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana dan yang paling sering dipraktekkan ketika membakar kayu. Akan tetapi, kita tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Cara membuatnya adalah kayu kering ditetapkan di tanah. Ujung-ujungnya bertemu di tengah, sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran. Supaya ujungnya cepat terbakar, di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberikan bahan bakar yang mudah terbakar. Bentuk api unggun yang terakhir adalah bentuk kursi. Bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang jarang kita temui, karena bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari salah satu arah. Langkah membuatnya pun tidak terlalu sulit, akan tetapi sedikit memerlukan kesabaran. Caranya adalah 2 kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang.
Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah